Angkatan Bersenjata Federasi Rusia dan Ukraina melaporkan perkembangan terbaru di garis depan pada tanggal 17 Mei. Kontak senjata antara dua pihak telah terjadi di beberapa daerah. Angkatan Bersenjata Rusia melakukan serangan senjata presisi tinggi berbasis laut jarak jauh ke depot amunisi besar di fasilitas perbaikan kapal Angkatan Bersenjata Ukraina di Nikolaev. Pernyataan Kementerian Pertahanan Rusia itu mengakhiri rumor mengenai ledakan besar di Nikolaev malam sebelumnya. Suara gemuruh rudal jelajah disusul suara ledakan terdengar di sebuah objek di Nikolaev pada tengah malam. Beberapa akun Telegram menulis bahwa pabrik Zarya Mashruk di Nikolaev jadi sasaran rudal jelajah Rusia. Nikolaev adalah sebuah kota yang terletak di selatan Ukraina, tepatnya di Oblast Mykolaiv wilayah. Ia terletak di dekat pertemuan Sungai Bak Selatan dan Ingul, sekitar 120 km barat daya Odessa. Tujuan serangan rudal presisi tinggi di Nikolaev telah tercapai. Target yang ditetapkan telah dinetralkan, kata juru bicara Federasi Rusia Igor Konasenkov. Juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia Igor Konasenkov tanggal 17 Mei mengatakan secara total, 427 jet tempur Ukraina, 233 helikopter, 4.197 kendaraan udara tak berawak, 422 sistem rudal pertahanan udara Ukraina dihancurkan. Juga 9.206 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.100 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 4.837 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 10.267 kendaraan bermotor militer khusus telah dihancurkan selama operasi militer khusus tersebut. Dari kubu terpisah di Kiev, Angkatan Bersenjata Ukraina dalam pernyataan resmi tanggal 17 Mei mengatakan Rusia kehilangan 610 prajurit dalam satu hari. Termasuk 9 tank, 17 kendaraan tempur lapis baja, 16 sistem artileri serta 16 drone dan 9 rudal jelajah dihancurkan. Secara total, Moskow kehilangan 200.590 prajurit sejak Rusia melancarkan agresi skala penuh ke Ukraina. Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman helikopter menggempur pertahanan Rusia di sejumlah titik. Konflik Rusia dan Ukraina telah berlangsung 448 hari belum ada tanda-tanda perdamaian. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!